Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama serta yang paling utama, marilah kita panjatkan puji besar syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 12 di mata kuliah Pendidikan Masyarakat, kami akan menjelaskan tentang belajar sepanjang hayat yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Nasir SPD SOS MPD dan Ibu Fepi Sunarti MPD. Selanjutnya yaitu kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu yang pertama Zahra Divani Aresta dengan NIM 220031162. Selanjutnya Feni Adelia Kontesa dengan NIM 2203158. Selanjutnya Rika Amelia dengan 22003051. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Aminah Febriani dengan NIM 220030004. Selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rika Amelia. Kepada Rika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat. Dalam bahasa Inggris disebut lifelong education, adalah prinsip pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Artinya tugasnya itu pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlangsung sepanjang hidupnya. Pendidikan seumur hidup bukanlah suatu kegiatan atau program pendidikan. Creply mengatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai tujuan atau ide formal untuk mengorganisasikan dan strukturan pengalaman pendidikan. Pendidikan seumur hidup bukan suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar yang menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Kemudian belajar sepanjang hayat lebih dari pendidikan orang dewasa atau pelatihan, ini merupakan sebuah mindset, suatu kebiasaan bagi manusia yang untuk memperoleh belajar sepanjang hayat, menciptakan tantangan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendukung dimensi-dimensi penting yang baru pendidikan, seperti yang pertama, belajar yang diarahkan diri sendiri atau for recruit learning. Yang kedua yaitu belajar atas dasar tuntunan atau learning on demand. Yang ketiga yaitu belajar kolaboratif atau collaborative learning. Yang terakhir atau yang keempat belajar organisasi atau organization learning. Pendekatan ini memerlukan media baru atau teknologi untuk didukung secara memadai. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi dari Feni Adelia Kontesa. Kepada Feni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya mengenai karakteristik pendidikan sepanjang hayat, di mana karakteristik pendidikan sepanjang hayat ini yang pertama itu hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, terdapat pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan,
atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lain sebagainya. Yang keempat, terdapat pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan belajar insidental. Yang kelima, pendidikan seumur hidup memiliki dua macam komponen besar, yaitu yang pertama pendidikan umum dan yang kedua pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah berpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dan dengan sendirinya bersifat interaktif. Dan yang terakhir, terdapat tujuan akhir pendidikan seumur hidup, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Penny atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi dari saya sendiri, yaitu tentang contoh program pendidikan sepanjang hayat. Berikut ini beberapa program contoh dari pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak hanya penting bagi pendidikan sepanjang hayat. Hal ini dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Yang kedua yaitu pendidikan vokasional. Sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Oleh sebab itu, program pendidikan bersifat remedial ini penting agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif. Yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Apa yang berlaku bagi pekerja atau buruh, berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan untuk mereka lebih besar. Mereka berusaha keras terus-menerus dan bergerak cepat agar tidak ditinggal oleh kemajuan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Globalisasi informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia ini agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial. Pembangunan merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan sepanjang hayat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntunan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni atau iptek, dalam kondisi sekarang, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara, baik rakyat biasanya maupun para pemimpin masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Spesialisasi yang berlebih-lebihan dalam masyarakat, bahkan yang telah dimulai pada usia muda dalam program pendidikan formal di sekolah, menjadikan manusia berpandangan sempit pada bidangnya sendiri, serta buta kebudayaan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam warisan budaya masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang secara kultur dan konstruktif merupakan bagian penting dari pendidikan sepanjang hayat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi dari Zahra Dipani Arista. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam kehidupan. Implementasi pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan yang pertama yaitu para buruh dan petani. Kategori petani sebagai sasaran layanan pendidikan sepanjang hayat. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang mereka miliki sebagian besar masih relatif rendah. Maka pendidikan yang diberikan hendaknya dapat menolong dalam meningkatkan produktivitas serta mendidik mereka tentang cara memanfaatkan waktu luang. Mereka dengan pendidikan yang sangat rendah atau bahkan tanpa pendidikan sama sekali merupakan golongan terbesar penduduk di negara-negara yang sedang berkembang. Mereka pada umumnya masih hidup dalam suasana tradisional yang dikuasai oleh tahayul,
tabu, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang menghambat kemajuan. Yang kedua, golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya. Golongan remaja yang menganggur karena tidak mendapat pendidikan dan keterampilan atau yang underemployed karena kurangnya bakat dan kemampuannya memerlukan pendidikan vokasional yang khusus. Demi perkembangan pribadi, mereka juga perlu diberikan pendidikan kultural dan kegiatan-kegiatan kreatif. Namun, golongan yang terpenting bagi anak didik ini ialah pendidikan yang bersifat remedial. Pendidikan remedial yang diberikan harus menarik, merangsang, dan relevan dengan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada para pekerja yang berketerampilan. Program yang disediakan untuknya harus mempunyai dua maksud, yaitu yang pertama, program itu harus mampu menyelamatkan mereka dari bahaya keuangan, pengetahuannya, dan otomasi. Kepada mereka perlu diberikan latihan-latihan baru untuk mendapatkan keterampilan baru. Yang kedua, yaitu program itu harus membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang dalam rangka promosi kedudukan yang lebih baik. Program semacam ini tidak semata-mata bersifat vokasional dan teknik, tetapi merupakan peningkatan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan di hari yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra atas pemaparan materinya. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan sepanjang hayat adalah proses pendidikan secara kontinu berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah dan pekerjaan dan dalam kehidupan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.